Halo semuanya, kenalin nama aku Niputus Mariani Chandra Dewi, absen 32 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sedikit mengenai biografi dari Suhut Sastra. Biografi Suhut Sastrokusumo. Adapun latar belakangnya yaitu Suhut Sastrokusumo atau S. Suhut atau disebut juga Suhut Hidayat, lahir pada 1920. Jiwa kejuangan Suhut telah tumbuh sejak masa kanak-kanak, di mana Suhut kecil adalah pemuda desa yang tergolong paling berani. Namun, cerita kakak Suhut, Ni Nuraini, dalam keberaniannya berbicara dan bertindak, Suhut tidak pernah terlibat perkelahian. Maka, wajar jika ia banyak kawan, baik ketika ia sekolah Belanda maupun ketika di pesantren. Bahkan di Tasikmalaya, Suhut sempat membuat semacam majalah dinding yang isinya tentang dakwah. Menginjak dewasa, ia pindah ke Bandung, Purwakarta, kemudian ke Jakarta. Anak ketiga dari 7 bersaudara, putra almarhum Upin Suratmaja yang menjabat Mantri Lumbung Padi pada zaman penjajahan Belanda, tidak pernah diketahui apa pekerjaannya. Suhut kembali ke kampung kelahirannya pada 1949. Pada tahun itu juga, Suhut terpilih menjadi Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, yang dimana saat ini disebut Bupati. Nah, meskipun jabatannya tinggi, beliau tetap merakyat. Jasa apapun yang pernah ia berikan pada orang lain, Suhut tidak pernah mengharapkan imbalannya. Kalau ia dipanggil untuk mengisi acara keagamaan seperti Muludan dan Rajaban, ia menolak terima amplop, cerita beberapa tokoh masyarakat. Sehingga wajar jika dalam kesehariannya ia sangat bersahaja, kata Yuyun, mantan camat yang pernah menjadi bawahannya. Bahkan di akhir hayatnya, Suhut menolak dimakamkan di Taman Pahlawan. Bapak berpesan agar jika meninggal tidak usah ada upacara segala, cukup disolatkan dan segera dimakamkan di pemakaman keluarga, kata Insinyur Dr. Zainal Abidin, yakni putra tertua almarhum kepada Republika. Almarhum meninggalkan istri, 5 anak dan 12 cucu. Suhut mengisi masa senjanya dengan bekerja mendirikan home industri percetakan batako di rumahnya. Beliau tidak mau menggantungkan hidup kepada orang lain dan almarhum tidak mau berhenti bekerja, kata istrinya. Adapun pendidikannya yakni Pendidikan Kewarganegaraan MKU 27.2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Shigetada Nishijima bagian 2, penelitian yang dilakukan oleh Umi Widyastuti Usep Suhut dan Ati Sumiati 2016 berjudul The Impact Literacy on Students, Teachers, Saving Intention and Saving. Panitia 9, maka dikereklah bendera tersebut oleh Latif dibantu Suhut yang dikereknya pada tiang bambu, di mana Latif Hedradiningrat sebagai pengerek bendera, Suhut Sastro sebagai pembentang bendera, dan SK Trimurti sebagai pembawa bendera yang kini kita kenal sebagai Baki. Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikannya. Suhut akhirnya diberi tugas oleh Sudiro untuk mencari tiang yang akan digunakan sebagai tempat berkibarnya Sang Saka Merah Putih. Pendidikan Tata Niaga S1. Sementara sejumlah catatan sejarah merujuk pada sosok Suhut. Pendidikan Bahasa Inggris S1. Suhut dipercaya untuk menjaga keluarga Soekarno saat Soekarno dibawa oleh Soekarni dan Chairul Saleh. Nilai-nilai keteladanan yang dapat dicontoh dari S. Suhut. Adapun peranan sejarahnya, yakni sejak muda ia bergabung dalam barisan pelopor, yaitu suatu kelompok yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1944. Menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 14 Agustus 1945, Suhut ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno. Nah, pada 16 Agustus 1945 ini, Soekarno dibawa oleh Soekarni Kartodiwirjo dan Chairul Saleh ke Rengas Dengklok. Saat itu, Suhut sama sekali tidak mencurigai tindakan Soekarni Kartodiwirjo dan Chairul Saleh, yakni yang sebagai penculikan, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok.
Gunadi diberikan tugas untuk menyerahkan instruksi tertulis yang ditujukan kepada anggota pelopor. Ketika Sudiro tiba di Ikada, Sudiro kaget karena penuh dengan tentara Jepang dan bersenjata. Sudiro menanyakan kepada Dr. Muwardi, dan Muwardi mengatakan jika proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno. Kemudian Suhut diperintahkan untuk menyiapkan tiang bendera. Pada saat itu telah hadir beberapa tokoh yakni Wali Kota Suwirjo, Dr. Muwardi, Mr. Wilopo, Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Tabrani, dan SK Trimurti. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat, pengirekan bendera merah putih, sambutan Suwirjo, dan sambutan Dr. Muwardi. Soekarno membaca naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian dilanjutkan Soekarno berpidato tanpa teks dan dilanjutkan dengan berdoa. Trimurti awalnya ditunjuk untuk melakukan pengibaran bendera, namun Trimurti menolak dan mengusulkan untuk dilakukan oleh prajurit. Latif Hendradiningrat masih memakai seragam peta dan didampingi dengan Suhut. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya, di mana Suhut Sastro ditugaskan menyiapkan bambu untuk digunakan sebagai tiang bendera. Menurut catatan Profesor Dr. Haji Dadan Wildan, depan rumah Soekarno terdapat tiang besi yang tidak digunakan, di mana suasananya cukup tegang karena masih di bawah pengawasan Jepang membuat pengibaran bendera di tiang bambu. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah dari teras rumah Soekarno. Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok atau seputar peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno itu adalah Suhut Hidayat, sesosok pria yang hanya terlihat bagian punggungnya saja di dalam foto hitam putih yang bercelana pendek sedang mengerek bendera bersama Latif Hendradiningrat. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1945, yakni pukul 10.00 WIB. Acara dimulai dengan pidato singkat dari Soekarno yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Suhut merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa bersejarah itu, ia berdampingan dengan SK Trimurti dan Latif Hendradiningrat yang menarik benderanya. Suhut meninggal dunia pada tahun 2012.